Lihat saja jejak digitalnya. Itulah cara yang paling mudah untuk menilai kredibilitas lembaga survei. Kita bisa mulai misalnya dengan survei LSI DNJA pada Pilpres 2019. Kita mulai sama-sama melacak di Google Search, dimulai dari berita ketika media mengumumkan hasil resmi KPU mengenai Pilpres 2019. Ini hasilnya. KPU mengumumkan 21 Mei 2019, itu berarti sekitar 5 minggu setelah hari pencoblosan. Di situ angkanya Jokowi Ma'ruf 55,50% dan Prabowo Sandi 44,50%. Itu berita pertama. Ini berita kedua, kita bisa lihat misalnya ada di Kumparan yang dimuat tanggal 12 April 2019, berarti 5 hari sebelum hari pencoblosan. Pencoblosan tanggal 17 April, tanggal 12 Aprilnya, 5 hari sebelumnya, Kumparan memuat prediksi survei LSI DNJA yang saat itu disampaikan dalam bentuk range yang minimal dan maksimal. Diumumkan di sana bahwa Jokowi akan memperoleh dukungan sebesar 55,9% sampai 65,8%. Ini range-nya. Sementara Prabowo 34,2% sampai 44,1%. Ini ada beritanya 5 hari sebelum pencoblosan. Kita lihat angkanya di sini, 55,9% untuk Jokowi dan 44,1% untuk Prabowo. Sekarang kita bandingkan hasil prediksi LSI 5 hari sebelum pencoblosan dan hasil KPU 5 minggu kemudian. Inilah perbandingannya. Kita lihat di sini, LSI mengumumkan 55,9%, hasil KPU 55,5%. Untuk Jokowi, Prabowo LSI umumkan 44,1%, hasil yang resmi Prabowo ternyata 44,5%. Sangat-sangatlah dekat sekali. Yang real terjadi dari hasil KPU 5 minggu kemudian ada masih dalam range yang diumumkan LSI. Sekarang kita lihat untuk quick count yang dikerjakan oleh LSI juga bisa kita lacak ini di Google. Ini berita dari Antara yang dimuat juga ketika KPU resmi mengumumkan hasil hitungannya. LSI DNJA mengumumkan hasil quick count itu di hari pencoblosan itu juga, tanggal 17 April, jam 3 sore lewat 1 detik. Karena saya sendiri mengumumkan saat itu, KPU hanya membolehkan lembaga survei umumkan quick count-nya setelah jam 3 sore, maka 1 detik setelah jam 3 sore saya umumkan Jokowi menang dengan angkanya. Lalu 5 minggu kemudian hasil KPU keluar, selisih quick count LSI dengan resmi KPU 5 minggu kemudian itu paling kecil dibanding lembaga survei lainnya. Selisihnya hanya 0,12% saja. Jadi teman-teman, ini datanya bisa dilacak di Google Search bahwa quick count LSI DNJA pun selisihnya dengan KPU 5 minggu kemudian hanya 0,12% saja. Begitu kecilnya. Sekarang kita lihat LSI DNJA sebagai konsultan politik. Karena survei berbeda dari konsultan politik. Ini datanya bahwa kami menerima The Legend Award karena ikut memenangkan 4 kali Pilpres berturut-turut, 2 kali SBY, dan 2 kali Jokowi. Ini yang sering kali salah diartikan oleh banyak teman-teman, bahwa lembaga survei itu berbeda dengan konsultan politik. Ini perbedaannya. Pertama adalah lembaga survei itu kerjanya hanyalah
melaporkan opini publik, hanya merekam opini publik, tapi konsultan politik kerjanya mengubah opini publik itu melalui program-program. Itu pertama. Kedua juga, lembaga survei itu dinilai prestasinya dari akurasi datanya. Tak penting siapa yang menang dan kalah, yang penting akurat. Tapi konsultan politik dinilai dari kemampuannya memenangkan klien. Dua hal yang berbeda. Juga dari programnya, lembaga survei kerjanya hanyalah riset melalui survei, FGD, meja analisis, dan lain sebagainya. Konsultan politik kerjanya jauh lebih kompleks, di samping ia membuatkan satu frame mengenai cara strategi mengubah opini publik, mengubah dukungan, juga dibuat berbagai program. Misalnya door to door, datang ke rumah-rumah di 34 provinsi yang banyak sekali itu, membuatkan juga aneka iklan untuk media ataupun ruang publik, ya. Dan juga lembaga survei paling banyak memperkerjakan ratusan orang saja, tapi konsultan politik bisa memkerjakan ribuan orang dari Aceh sampai Papua. Ini dua hal yang berbeda. Lembaga survei tidak ada niat bisa mengubah opini publik karena kerjanya memang hanya melaporkan opini publik. Tapi konsultan politik itulah memang yang kerjanya mengubah dukungan. LSDRJA memiliki divisi survei opini publik dan juga divisi konsultan politik yang terpisah. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A.